Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta membuat jalan DI Panjaitan dan Cawang Baru Tengah terendam banjir. Selain menyebabkan kemacetan, ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat sejumlah kendaraan mengalami mogok mesin. Hujan deras yang mengguyur pada Rabu siang membuat jalan DI Panjaitan Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat hanya jalur kanan ruas jalan ini yang bisa dilalui kendaraan. Bahkan sejumlah motor mengalami mogok mesin akibat nekat menerobos banjir. Sejumlah petugas dikerahkan ke lokasi banjir untuk mengatur arus lalu lintas. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase yang ada. Pas hujan sekitar jam berapa ya? Jam setengah satuan lah. Ini emang di sini emang sering banjir atau gimana, Bang? Jadi banjirnya kalau misalnya air itu meluap, jadi karena nggak menampung, jadi meluap aja ke jalan. Artinya nguap dari drainase, Bang, ya? Ya benar, nggak menampung. Nggak menampung? Salurannya mungkin terlalu kecil dengan derasnya air hujan, jadi nggak nampung, jadi luber di jalan aja. Ini ada petugas dikerahkan untuk apa nih, Bang? Kalau sih mungkin untuk lalin aja ya, karena kan memang banjir ya. Jadi menginstruksikan warga biar nggak mogok kendaraannya, jadi diarahin. Bang, untuk yang paling dalam itu nyampe nggak 40-50 cm, Bang? Kalau sampai nyampe 40 sampai 50-an lah. Akibat genangan ini, arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Pulau Gadung mengalami kemacetan panjang. Kontributor Elsita TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tolak kenaikan BBM, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di Kota Bekasi gelar aksi turun ke jalan. Dalam aksinya, mahasiswa mendatangi 3 lokasi objek pemerintahan untuk menyuarakan tuntutannya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ya, hari ini kalian bekerja. Mereka butuh BBM untuk bagaimana terciptanya masyarakat sejahtera. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan di sejumlah universitas di Kota Bekasi, Selasa siang hingga Selasa petang menggelar aksi demo. Saat demo di depan gedung DPRD Kota Bekasi, selain memblokir jalan Hairil Anwar, mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM. Bahkan mahasiswa yang memaksa masuk untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kota Bekasi sempat terlibat adu dorong dan nyaris baku hantam dengan petugas yang berjaga. Dari depan gedung DPRD Kota Bekasi, massa mahasiswa kemudian beraksi di depan kantor pemerintah Kota Bekasi dan juga sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Karena tak ditemui oleh PLT Wali Kota Bekasi, mahasiswa kemudian melakukan aksi long march menuju pusat Kota Bekasi atau Jalan Ahmad Yani. Tuntutan kita itu yang paling penting adalah tuntutan nasional sebenarnya. Dari sebelum gerakan mahasiswa yang sudah dilakukan di nasional, tuntutan kita masih sama tentang menurunkan harga BBM. Seperti itu. Bahwa pemerintah harus bertanggung jawab, pemerintah Kota Bekasi dan juga dari DPRD juga harus bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM yang menyengsarakan masyarakat. Seperti itu. Ini bisa dijelaskan kenapa sekarang harus ke Pemkot gitu dari sebelumnya di gedung DPRD Kota Bekasi? Ya, karena kenapa kita harus ke Pemkot? Karena Pemkot ini kan badan eksekutif kan. Jadi mereka harus dengar aspirasi kita, mereka harus juga bertanggung jawab
biar bagaimana solusi mereka keluarkan untuk tidak terlalu menyengsarakan masyarakat. Apalagi dengan kenaikan BBM, pasti kita mengantisipasi bahan-bahan pokok yang lain pun akan naik. Saat berdemo di depan pusat kota, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto datang menemui massa dan berjanji akan menyampaikan surat tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat terkait dengan penolakan kenaikan BBM. Bahwa hari ini tentunya mahasiswa telah menyatakan sikap dan tentunya pemerintah Kota Bekasi mendengar dan kemudian memberikan satu masukan ya, bahwa ada langkah-langkah progresif yang pemerintah daerah Kota Bekasi ini akan kita lakukan ya, dalam rangka untuk meringankan beban yang dihadapi oleh warga masyarakat. Ya. Kita percaya betul ya, bahwa dengan kenaikan ini akan ada dampaknya, tapi tentunya pemerintah akan memberikan stimulan-stimulan, memberikan langkah-langkah, dan sudah ada perintah dari pemerintah pusat terkait dengan pengalokasian anggaran yang harus bisa digunakan dalam rangka untuk melakukan penetrasi terkait dengan pasar. Masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi mereka diterima PLT Wali Kota Bekasi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, kontributor Elsinta TV. Pemirsa, petugas kantor pos menyalurkan bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan BBM secara door-to-door ke Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan. Dalam kegiatan kali ini, petugas menyalurkan dana BLT kepada 112 keluarga penerima manfaat. Depan Pak, Jalan Raya. Penyaluran dana BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak di kawasan padat penduduk di Jalan Swadaya RT 16 RW 02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan dilakukan secara door-to-door. Dengan menyusuri gang-gang kecil, petugas mendatangi satu persatu rumah keluarga penerima manfaat. Sebelum memberikan bantuan sebesar Rp600.000 secara tunai, petugas terlebih dahulu melakukan verifikasi data dengan meminta KTP serta kartu keluarga. Penyaluran bantuan secara door-to-door hari ini merupakan yang kedua kali dibayarkan oleh kantor pos dengan jumlah 112 keluarga penerima manfaat. Nomor HP-nya enggak. Kami dari kantor pos cabang utama Jakarta Oceania di Jakarta Barat melaksanakan pembayaran BLT BBM secara door-to-door. Hari ini kami membayarkan BLT di Kelurahan Wijaya Kusuma RT 16 RW 02. Jadi ini kita hari bayar baru sekarang untuk Kelurahan Wijaya Kusuma RW 02. Selain door-to-door, penyaluran juga dilakukan dengan melibatkan komunitas RT RW serta bisa diambil ke kantor pos terdekat dengan syarat membawa KTP dan kartu keluarga asli. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.